ישראל, בשנים האחרונות, וביתר שאת בשבועות האחרונים, ישראל נערכת לאפשרות של תקיפה ישירה מאיראן. מערכות ההגנה שלנו פרוסות. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. מדינת ישראל חזקה, צה"ל חזק, הציבור חזק. אנחנו מעריכים את ההתייצבות של ארצות הברית לצידה של ישראל, וכן את התמיכה של בריטניה, צרפת ומדינות רבות אחרות. קבעתי עיקרון ברור, מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. אנחנו נגן על עצמנו מול כל איום, ונעשה זאת בקור רוח ובנחישות. אני יודע שגם אתם, אזרחי ישראל, שומרים על קור רוח. אני קורא לכם לשמוע להנחיות פיקוד העורף. יחד נעמוד, ובעזרת השם, יחד נתגבר על כל אויבינו. Saudara-saudara, ada satu hal yang lucu yang ketika saya mengetahuinya saya tertawa terbahak-bahak. Kenapa saudara? Karena begini, kemarin kan ada berita tentang Iran menyerang Israel. Ya, jadi rupanya saudara-saudara di tanah air di Indonesia itu berita-berita begitu heboh bahwa Iran berhasil meluluhlantahkan, menghancur leburkan, menghabisi Israel. Wah, pokoknya beritanya rame baik di TV-TV maupun di berita-berita. Wah, pokoknya heboh luar biasa, dan itu membuat kadrun-kadrun itu begitu sorak-sorak bergembira mendukung Iran. Bravo Iran, hajar Israel. Nah, pada waktu peristiwa itu terjadi kan saya ada di Israel, saya ada di Yerusalem kan. Makanya saya memberikan informasi bahwa tidak seperti yang diberitakan di tanah air kita. Ya, tidak ada yang namanya Israel hancur-hancuran, luluh lantak dan sebagainya. Saya justru bilang bahwa seandainya memang Israel hancur lebur, ya yang rugi Islam sendiri. Kenapa? Karena kalau betul-betul hancur rata dengan tanah, itu berarti Masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock juga ikut hancur, dan itu berarti Islam sendiri yang rugi kan. Nah, lalu saya juga menunjukkan saya ada di Yerusalem dan saya keliling-keliling kota Yerusalem dan juga mengikuti perkembangannya tentang kota-kota yang lain, kota Tel Aviv, lalu juga dataran tinggi Golan dan lain-lain. Semua di Israel aman-aman saja. Bahkan sejumlah teman dari Indonesia itu mengontak saya, mereka mau masuk ke Israel, lalu tanya saya bagaimana kondisinya. Saya bilang aman sekali. Ya, aktivitas berjalan seperti biasa, seperti tidak ada perang kok. Ya. Bahkan saya sudah tunjukkan bahwa ya bagi Israel itu ya drone-nya, rudalnya Iran itu hanya dianggap mainan saja ya. Nah, jadi justru kesaksian dari saya itulah yang membuat ada banyak teman rombongan dari Indonesia yang akhirnya sebelumnya ragu mau masuk Israel, tapi ragu karena keamanannya. Begitu dapat info dari saya bahwa semua aman di sini, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat. Nah, ada lagi yang mengirimkan video, entah video gambar di mana, diambil di bandara mana, lalu bilang wah efek dari serangan Iran, maka penduduk Israel berbondong-bondong keluar ke bandara berdesak-desakan untuk meninggalkan Israel. Itu hoax, omong kosong, berita dari mana ya. Alih-alih orang dari Israel keluar, justru orang masuk banyak. Ya, minimal dari Indonesia saya sekian grup yang menanyakan informasi pada saya dan mendapatkan jawaban aman, mereka langsung ambil keputusan datang. Ya, nah jadi saya ini ada di Israel, saya ada di Yerusalem. Saya hanya melaporkan apa yang terjadi, menginformasikan apa yang ada di lapangan, yang tidak seperti yang digembar-gemborkan dan dipublikasikan sampai membuat wah kadrun-kadrun sorak-sorak bergembira. Tidak seperti itu ya. Israel aman-aman saja ya. Nah, tapi rupanya karena saya kasih informasi bahwa Israel aman-aman saja, wah, ada sejumlah kadrun yang rupanya marah, tersinggung, emosi sampai memaki-maki saya. Ya, bahkan ada yang mengancam membunuh saya. Saya baca beberapa ya. Ada yang nama Botak 26, dia bilang Israel, lalu dia kasih simbol babi. Jadi Israel babi, lalu dia ketik nama saya Ezra Alfred Soru babi. Nah, ada Jambrong Lampung, ialah hancurkan Israel, kalau nggak mau diperangi jangan menghancurkan Palestina, hancurkan Israel. Lah hancurkan Israel bagaimana wong?
Rudal Iran nggak ada apa-apanya kok. Ya, rudal Iran nyasar kemana-mana, tergantung lagi di kabel listrik itu drone-nya tuh loh. Kok bisa hancurkan Israel bagaimana? Kamu boleh percaya berita-berita di dalam negeri yang sangat tendensius. Saya ada di Israel dan menyaksikan langsung dan meminta mencari tahu di TV Israel dan mengikuti laporannya teman-teman saya yang ada di kota yang lain itu. Saya minta kabar semua dan semua sama seperti Yerusalem, aman-aman saja. Ya, ada lagi yang namanya Dapi. Sok tahu kau Pouk? Gak tahu Pouk itu apa ya. Lalu satu lagi ini, apa ini namanya ya? Anjing kau, Antek Israel. Mudah-mudahan kau yang pertama kena rudal anjing. Ya, bagaimana Israel begitu besar saja rudal nggak masuk ya, nggak kena ya, apalagi hanya saya ya. Nah, terus yang paling parah ini adalah kesayanganku. Kan ku bunuh kau kalau kau sampai di Indonesia. Ingat itu, kan ku cincang seluruh badanmu, anjing babi. Nah, saudara lihat, loh, kan Iran menyerang Israel. Lalu saya cuma beritahu bahwa Israel aman-aman saja, tidak hancur lebur seperti yang diberitakan di tanah air. Lah, apa salah saya? Ya, apakah saya berbohong? Ya, apa salah saya sampai Anda mau membunuh saya? Nah, ini menunjukkan bahwa kadron ini otaknya itu tidak beres. Wong Iran menyerang Israel dan ternyata tidak bisa menghancurkan Israel. Kenapa saya yang salah? Kenapa saya yang dipakai? Kenapa saya yang dibunuh? Kadron. Lain kali mau ngomong tuh pakai otak sedikit dulu ya. Otak itu diberikan oleh Tuhan untuk dipakai. Ya. Nah, bukan disimpan lalu mulut bicara sendiri tanpa pakai otak. Jadinya ya seperti kalian ini, ya. Jadi sekali lagi saya mau informasikan bahwa di Israel aman-aman saja. Saya juga masih berkeliling ke sana kemari, masih memimpin tur yang ada keliling dan membawa orang-orang, dan masih banyak rombongan dari Indonesia yang mau masuk juga. Lalu problemmu apa, bro? Kadron. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan Benyamin Netanyahu ketika atau setelah Iran menyerang Israel. Dan kita lihat dari pernyataan seorang Netanyahu, belum ada pernyataan yang akan membalas dendam terhadap serangan Iran di beberapa waktu yang lalu. Dan yang dibicarakan Netanyahu tadi bagaimana dia meningkatkan pertahanan Israel ketika ada serangan dari pihak-pihak musuh atau dari pihak-pihak lawan. Nah teman-teman, setelah video Netanyahu tadi kita sudah mendengarkan video dari pendeta Ezra Soru ya, di mana ternyata ada kadrun-kadrun dari Indonesia sendiri yang tidak senang dengan informasi dari pendeta Ezra Soru ketika dia mengatakan bahwa Israel aman-aman saja, Israel damai-damai saja, Israel tidak apa-apa usai serangan dari Iran. Nah, ternyata ada beberapa oknum kadrun dari Indonesia yang tidak senang dengan informasi yang disampaikan oleh pendeta Ezra Soru ketika dia mengatakan bahwa Israel aman-aman saja setelah Iran menyerang, karena tidak seperti yang diberitakan oleh media-media Indonesia teman-teman ya, di TV-TV. Karena kalau kita lihat di beberapa platform media Indonesia bahwa Israel sudah hancur karena serangan Iran, sudah rata dengan tanah. Nah, Israel itu sudah jelas-jelas aman, dan itu pendeta Ezra Soru ada di sana dan dia melihat, menyaksikan dengan matanya sendiri. Bahkan pada peristiwa serangan Iran ke Israel itu ada Ezra Soru di situ, dan dia memperlihatkan dan bahkan dia mengarahkan kameranya kemarin ke arah kota Yerusalem yang dimana itu tidak ada apa-apa, tidak ada kehancuran, tidak ada yang namanya rata tanah teman-teman ya. Bahkan rudal-rudal Iran itu
seperti mainan, ada yang nyangkut di kabel listrik, ada yang terbuang di pinggir pantai. Nah, teman-teman, bagaimana bisa dikatakan Israel itu sudah hancur oleh karena serangan Iran? Nah, mereka ini, kadrun ini maunya Esra Suruh itu memberitakan sesuatu hal yang bohong, bahwa Israel benar-benar sudah hancur karena serangan Iran. Nah, maunya mereka begitu. Kenapa dari pihak Israel, teman-teman, belum ada sikap atau pernyataan yang mengatakan bahwa mereka akan membalas serangan Iran kemarin? Karena memang mereka tidak mendeklarasikan pernyataan tersebut, karena memang tidak ada korban jiwa. Satu pun tidak ada korban jiwa dari sekian ratus ya rudal Iran yang diarahkan ke Israel. Tidak memakan korban jiwa sama sekali, teman-teman. Itulah sebabnya Israel itu tidak mengeluarkan pernyataan balas dendam, kecuali kalau misalnya ada korban jiwa seperti di peristiwa 7 Oktober kemarin, teman-teman, yang dilakukan oleh kelompok Hamas, di mana mereka menyandra warga sipil dan ada korban jiwa. Nah, sehingga Netanyahu pada saat itu mendeklarasikan perang terbuka terhadap mereka, dan bahkan mereka meratakan kota Gaza itu sampai rata dengan tanah. Nah, kenapa mereka tidak mengeluarkan pernyataan untuk membalas serangan Iran? Karena memang tidak ada korban jiwa, dan itu juga kalau menurut saya tidak perlu dibalas, kecuali kalau ada korban jiwa, teman-teman. Makanya hati-hati, jangan main-main dengan Israel. Malah justru yang kita dengar dari pernyataan pihak Iran, mereka tidak mau kalau Israel itu membalas serangan mereka. Mereka tidak mau, mungkin mereka takut atau panik karena bukan main-main. Kalau Israel sudah balas dendam, ya pasti mereka akan meratakan dengan tanah, dan itu akan terjadi kalau mereka sudah mengeluarkan pernyataan. Nah, karena memang tidak ada korban jiwa, maka ya tidak perlu juga dibalas, itu nggak masalah. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan, teman-teman ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.